Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fermadi dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penghantar studi Islam, memahami ajaran dan peradaban Islam, sebuah perjalanan intelektual untuk memahami Islam secara komprehensif dari sumber wahyu, sejarah peradaban, hingga relevansinya di era kontemporer. Apa itu studi Islam? Dalam bahasa Inggris, studi Islam disebut dengan Islamic Studies, adalah disiplin ilmu yang secara sistematis mengkaji ajaran, sejarah, dan peradaban Islam. Disiplin ini tidak hanya terbatas pada aspek teologi, melainkan juga mencakup seluruh dimensi kehidupan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, dari hukum dan etika hingga seni dan sains. Untuk kajian objek yang paling utama atau objek kajian utama adalah ajaran Islam berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah sejarah dan peradaban Islam dari masa ke masa. Yang ketiga adalah interaksi Islam dengan budaya dan masyarakat. Sedangkan sumber kajian tentu bahwasanya ada tiga. Ada Al-Quran, ada hadis, dan warisan intelektual para ulama terdahulu. Dan pertanyaannya yang kemudian adalah, mengapa studi Islam ini penting? Karena studi Islam ini membekali kita dengan pemahaman yang kritis, mendalam, dan kontekstual terhadap agama Islam. Bukan hanya sekedar hafalan, melainkan penghayatan dan analisis ilmiah. Selanjutnya, di akar sejarah kemunculan studi Islam. Sebenarnya studi Islam itu sejak muncul sudah lama. Ketika Allah menurunkan Al-Quran ke bumi, di Sama'ud dunya, hanya Jibril yang bisa memahami. Kemudian Jibril diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan hanya Nabi Muhammad yang bisa memahami bahasa Al-Quran. Yang kedua adalah era Khulafaur Rasyidin. Nah, era Khulafaur Rasyidin ini adalah era tadwin. Tadwin adalah atau kodifikasi, di mana apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu dikumpulkan tanpa adanya sesuatu yang hilang atau perselisihan di Al-Quran. Yang kedua adalah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah inilah peletak dasar pertama peradaban Islam. Peletak dasar pertama peradaban Islam adalah ketika dinasti Umayyah ini mencoba mengembangkan apa yang ada di Al-Quran, memahami Al-Quran kemudian dikembangkan. Karena dinasti Umayyah sebagai peletak dasar utama, maka dinasti Abbasiyah ini sebagai pionir, puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah pada masa Harun ar-Rasyid. Nah, dari sinilah akal manusia menjadi lebih terbuka, diberikan kekuasaan yang luas, sehingga pemahaman tentang keagamaan tidak serta-merta dari taklid, tetapi dari pemahaman yang lainnya. Yang keempat adalah era pasca Abbasiyah hingga modern. Penyebaran Islam ke Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa memunculkan madrasah, pesantren, institusi, dan pendidikan Islam formal di berbagai penjuru dunia. Nah, dari sinilah kemudian keilmuan keislaman ini menyebar ke segala penjuru dunia. Kesimpulan, dengan pemahaman yang komprehensif, studi Islam esensial untuk memahami Islam secara utuh, normatis, historis, dan empiris, menghindarkan kita dari pemahaman yang parsial, dangkal, atau bahkan menyesatkan. Kemudian, pendekatan kritis dan analisis. Dengan adanya studi Islam ini, mengkaji Islam dengan metode ilmiah yang kritis tidak melemahkan iman kita, melainkan memperkuat keyakinan berbasis ilmu dan argumentasi yang kokoh. Yang terakhir adalah bahwasannya Islam itu mempunyai kontribusi terkait dengan peradaban. Karena apa? Segala sesuatu kebudayaan yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman, maka memunculkan akulturasi budaya, yaitu budaya yang adil, budaya yang toleran, budaya yang bermartabat. Karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih. Sementara itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.